Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi semuanya. Pagi. Eh, Pagi. di sini kami kelompok 2 akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami tentang rancangan program manajemen talenta. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Sri Rosita SEMM dan juga kepada teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami kepada seluruh teman-teman yang ada di sini dan dimulai dari teman-teman saya yang lain. Perkenalkan, nama saya Amelia Ardana. Perkenalkan, nama saya Amanda Agustin sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Afifah Rahmaudda sebagai pemateri. Perkenalkan, saya Yurida Aulia sebagai pemateri. Perkenalkan, saya Ronaldi Pasaribu sebagai pemateri. Kenalkan saya Kenny Mayor Sibuan sebagai pemateri. Di sini saya akan menjelaskan profil perusahaan. Nama perusahaan tersebut ialah PT Telkomsel Indonesia Regional Makassar. Dengan industri telekomunikasi yang berukuran Bisa menengah. ditampilkan materinya atau ya yang mau ditampilkan? Silakan di share screen dulu. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan. Nama perusahaan tersebut ialah PT Telkomsel Indonesia yang beregional di Makassar. Yang industri telekomunikasi ukuran menengah tinggi hingga tinggi yang berlokasi di Makassar. Visi perusahaan tersebut jadi penyedia layanan komunikasi terdepan yang memberikan nilai lebih bagi pelanggan dan masyarakat, dengan misi menjadi penyedia jaringan komunikasi yang utama dengan karyawan yang semangat kompeten serta bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai produktivitas tinggi. Sekian dari saya, silakan ke materi pertama. Baiklah, selanjutnya ada identifikasi kebutuhan talenta. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Penilaian kebutuhan pada PT Telkomsel Regional Makassar ini, dia mengidentifikasi bakat-bakat muda dengan potensi tinggi yang ada di daerah di Provinsi Sulawesi Selatan untuk diberikan kesempatan bergabung ke perusahaan serta memberikan penawaran kerja pada sumber daya manusia yang sudah bekerja di perusahaan lain namun masih ingin mengembangkan kompetensinya yang tentunya sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, tujuan pengimplementasian manajemen talenta ini ialah untuk mengisi posisi yang kosong, mengembangkan kepemimpinan, perencanaan tenaga kerja, meningkatkan kinerja karyawan guna memperoleh profit yang lebih, serta menciptakan suatu lingkungan dan juga infrastruktur yang dapat mendukung lahirnya orang-orang yang hebat yang dapat mendukung tercapainya tujuan dari perusahaan. Selanjutnya yaitu keterampilan utama. PT Telkomsel di Makassar ini dianya membuat keterampilan utama seperti teknologi informasi dan telekomunikasi, yang dimana anggotanya harus memiliki kemampuan dalam hal digital marketing dan analisis thinking, design research, usability testing, design thinking, experience design, interface design, web dan mobile design, serta
product design. Selanjutnya akan dijelaskan oleh materi kedua. Baik, yang kedua ada strategi rekrutmen. Nah, strategi rekrutmen itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu sumber rekrutmen dan proses rekrutmen, di mana sumber rekrutmen PT Telkom Indonesia Regional Makassar ini ada dua, dilakukan secara online dan offline. Nah, PT Telkom melakukan rekrutmen secara online melalui platform pekerjaan, LinkedIn, dan situs web perusahaan. Nah, sumber rekrutmen yang kedua secara online yang dilakukan PT Telkom ini yaitu melalui program talent scouting yang mencari bakat-bakat muda dengan potensi tinggi di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi serta memberikan penawaran kerja kepada SDM yang sudah bekerja di perusahaan lain namun masih ingin mengembangkan kompetensinya. Yang kedua ada proses rekrutmen, di mana proses rekrutmen yang dilakukan PT Telkom Regional Makassar ini ada 4. Yang pertama ada penentuan target dan strategi. PT Telkom menentukan tujuan dari rekrutmen dan strategi untuk mencapainya. Hal ini penting untuk memastikan kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua ada identifikasi posisi kunci. Perusahaan PT Telkom menentukan posisi-posisi yang paling penting dan memiliki risiko yang tinggi untuk dikembangkan melalui program rekrutmen. Yang ketiga ada penentuan profil talenta, di mana PT Telkom ini menentukan kriteria talenta yang dibutuhkan termasuk keterampilan, pengalaman, serta potensi. Nah, proses ini melibatkan pencarian talenta baik secara internal maupun eksternal. Yang keempat ada pengembangan dan pelatihan, di mana setelah rekrutmen dilakukan, PT Telkom memberikan pelatihan yang sesuai untuk memastikan pengembangan keterampilan dan kompetensi pada karyawan, serta pelatihan digital marketing melalui aplikasi Digipos. Baik, itu saja akan dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan dilanjut. Baiklah, kemudian pengembangan talenta. Yang pertama adalah pelatihan berbasis kompetensi. PT Telkomsel secara rutin menyediakan pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan karyawan sesuai dengan kebutuhan spesifik perusahaan. Yang kedua adalah pengembangan soft skill. Selain pelatihan teknis, PT Telkomsel juga mendorong pengembangan keterampilan non-teknis atau soft skill. Kemudian ketiga adalah pelatihan inovasi. Pelatihan inovasi difokuskan pada penguasaan metode-metode terbaru seperti desain research, usability testing, dan design thinking. Kemudian strategi retensi. Yang pertama adalah kompensasi dan tunjangan. PT Telkomsel yang pertama memastikan karyawan mendapatkan gaji yang kompetitif sesuai dengan standar industri. Yang kedua, benefit tambahan. PT Telkomsel memberikan berbagai peluang pengembangan karir seperti kesempatan melanjutkan studi ke jenjang magister atau doktor, serta menyediakan program monitoring dan coaching. Kemudian budaya perusahaan. Yang pertama, lingkungan kerja. PT Telkomsel menciptakan lingkungan yang kerja yang inovatif dan mendukung kolaborasi. Yang kedua, penghargaan dan pengakuan. Telkomsel memiliki insentif dan penghargaan yang dirancang untuk memotivasi karyawan. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya evaluasi dan revisi program. Nah, yang pertama itu ada metode evaluasi.
Nah, metode evaluasi yang pertama itu evaluasi kinerja karyawan. PT Telkomsel Indonesia Regional Makassar menggunakan penilaian berbasis kinerja dan 360 derajat. Dalam metode ini, karyawan diberikan umpan balik secara teratur tentang kinerja mereka dari berbagai sudut pandang, seperti misalnya sudut pandang atasan, rekan kerja, dan bawahan. Tujuannya, hal ini untuk membantu dalam penilaian komprehensif terhadap kompetensi mereka, kontribusi, dan juga potensi pengembangan karyawan PT Telkomsel Indonesia Regional Makassar. Lalu yang kedua ada survei kepuasan dan keterlibatan karyawan. Di sini PT Telkomsel menilai keterlibatan karyawan dengan program manajemen bakat dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti fleksibilitas kerja, peluang pengembangan karir, dan motivasi melalui intensif dan juga penghargaan. Nah, yang ketiga, pemanfaatan data analitik dan teknologi. Di sini, PT Telkomsel Indonesia Regional Makassar menggunakan data analitik yang tujuannya untuk memantau kinerja karyawan. Sehingga hal ini memungkinkan organisasi mereka dengan cepat mengidentifikasi masalah atau kekurangan, serta memantau efektivitas pelatihan yang telah diberikan. Nah, yang terakhir ada pelatihan berbasis hasil. Nah, PT Telkomsel Indonesia ini mengevaluasi karyawan berdasarkan peningkatan keterampilan serta dampak langsung terhadap produktivitas kerja mereka yang dilakukan secara berkala setiap 6 bulan sekali. Nah, selanjutnya ada tindakan revisi. Nah, tindakan revisi yang pertama yaitu ada penyesuaian program pelatihan. PT Telkomsel Indonesia Regional Makassar menambahkan pelatihan tambahan seperti pemasaran digital atau teknologi informasi apabila mereka menemukan keterampilan atau kompetensi pegawai yang belum sesuai harapan. Lalu selanjutnya ada revisi strategi retensi. Di sini PT Telkomsel menawarkan kompensasi yang lebih menarik atau peluang pengembangan karir karyawan. Tujuannya ini untuk memastikan bahwa mereka tetap termotivasi dan loyal kepada perusahaan PT Telkomsel Indonesia Regional. Nah, yang terakhir ada mengoptimalkan teknologi untuk pemantauan kinerja. PT Telkomsel Indonesia Regional Makassar ini menggunakan teknologi yang lebih canggih untuk memantau kinerja karyawan mereka secara real time. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Kenny Mayari Hasibuan. Sebelumnya, saya yang akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pada bagian ke-6 terdapat implementasi dan monitoring. Nah, dalam implementasi, itu terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu pengintegrasian talent management ke dalam strategi bisnis. PT Telkomsel mengintegrasikan program talent management secara langsung ke dalam strategi bisnis perusahaan. Ini berarti bahwa setiap langkah pengelolaan talenta mulai dari rekrutmen hingga pengembangan selaras dengan tujuan perusahaan untuk meningkatkan daya saing di industri telekomunikasi. Program ini dijalankan melalui berbagai kebijakan yang bertujuan mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempertahankan talenta terbaik. Implementasi ini berfokus pada posisi-posisi kunci yang memiliki dampak strategis tinggi bagi pertumbuhan perusahaan. Lalu langkah kedua yaitu pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan karyawan dijalankan melalui berbagai bentuk seperti pelatihan teknis, pengembangan soft skill, dan pelatihan inovasi. Setiap karyawan memiliki akses ke kursus dan program pelatihan yang relevan dengan posisi dan kompetensi mereka. Pelatihan dilakukan secara berkala dan difokuskan pada teknologi terbaru serta inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Implementasi pelatihan ini mencakup kerjasama dengan akademisi dan praktisi, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Lalu langkah yang ketiga yaitu penggunaan teknologi dalam implementasi. PT Telkomsel juga menggunakan teknologi untuk mendukung implementasi program telemanajemen. Sistem informasi dan data analitik digunakan untuk mengidentifikasi kinerja karyawan, kebutuhan pelatihan, serta mengevaluasi efektivitas program pengembangan talenta. Teknologi juga mempermudah pelaksanaan pelatihan digital, seperti yang dilakukan melalui
platform online, dan aplikasi internal perusahaan. Lalu selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Amanda. Selanjutnya ada monitoring. Yang pertama yaitu evaluasi berbasis kinerja. PT Telkomsel menjalankan sistem monitoring yang ketat melalui evaluasi kinerja berbasis 360 derajat. Evaluasi ini dilakukan secara berkala untuk memantau perkembangan karyawan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Hasil dari evaluasi ini digunakan untuk menilai efektivitas pelatihan yang telah dilakukan dan memastikan bahwa setiap karyawan mencapai standar kompetensi yang diharapkan. Yang kedua yaitu ada penggunaan data analitik untuk monitoring. Dalam proses monitoring, PT Telkomsel memanfaatkan teknologi data analitik untuk memantau kinerja karyawan secara real time. Data ini mencakup berbagai aspek, termasuk produktivitas, kehadiran, dan hasil dari program pelatihan. Yang ketiga yaitu ada feedback dan tindakan korektif. Setelah proses evaluasi, karyawan diberikan umpan balik yang detail mengenai hasil kinerja mereka. Jika ditemukan area yang memerlukan perbaikan, perusahaan menyediakan pelatihan lanjutan atau program coaching untuk membantu karyawan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Feedback ini juga berguna untuk menyesuaikan strategi talent management agar tetap relevan dari kebutuhan organisasi. Yang keempat yaitu ada pelaporan berkala kepada manajemen. Hasil monitoring program talent management dilaporkan secara berkala kepada manajemen. Laporan ini mencakup informasi tentang keberhasilan program, tingkat retensi karyawan, serta efektivitas pelatihan yang telah dijalankan. Dengan laporan ini, manajemen dapat menilai apakah program berjalan sesuai dengan tujuan strategi perusahaan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Selanjutnya ada contoh program manajemen talenta. Kasusnya yaitu PT Telkom Regional Makassar menerapkan program manajemen talenta yang mencakup rekrutmen berbakat, pelatihan, monitoring, dan evaluasi kerja. Hasilnya yaitu setelah menerapkan talent management, meningkatnya kompetensi karyawan dan terciptanya lingkungan kerja yang inovatif. Karyawan merasa lebih terlibat dan termotivasi, yang berkontribusi pada pencapaian target bisnis dan pengurangan turnover karyawan. Hingga tingkat retensi karyawan meningkat menjadi 85% dan meningkatnya kinerja karyawan yang terlibat dalam program pelatihan menjadi hingga 25%. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian hasil presentasi kami. Bila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada Kenny sebagai ketua kelas. ketua kelas. Baiklah, itu adalah presentasi dari kelompok 2, kemudian kelompok 3. Di stop dulu recordnya.